Shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan mulai dengan renungan dengan tema Roh Kudus Penghibur yang diambil di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Penghiburan yang dikerjakan oleh Roh Kudus bukan muncul saat sedang berduka atau kena masalah berat saja. Sebab penghiburan itu sudah tinggal di dalam diri orang percaya. Penghiburan memenuhi hati saat umatnya hidup dalam ketaatan akan firman yang mengubah hati lama jadi hati yang baru. Yang terdapat di dalam Roma pasalnya 14 ayatnya yang ke-17. Di situ dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Penghibur terasa kalau rohani itu bertumbuh. Kalau tidak tumbuh, saat mengalami kesusahan, jiwanya jadi labil, atau pikiran dan perasaannya itu labil. Pemulihannya butuh waktu yang lama. Karena apa? Rohaninya tidak bertumbuh. Penghiburan dibutuhkan saat sedang mengalami proses hidup yang sering kali membuat banyak umat Tuhan jadi putus asa karena tidak memahami arti semua yang terjadi dalam hidupnya. Nah, tujuan proses sama yang dialami oleh bangsa Israel yang terdapat di dalam Ulangan 8 ayatnya yang ketiga sampai yang keempat. Tuhan ingin umatnya dipulihkan dalam segala hal. Kisah Para Rasul 3 ayatnya yang ke-21. Diberkati jasmani, keluarga, dan rohaninya. Ketaatan hidup berdasarkan firman membuat rohani tumbuh dan berhikmat di saat seperti ini akibat COVID-19 bisa mengatasi dan mendapatkan jalan keluar. Keluarga belum mengalami pemulihan dari harmonis karena disebabkan konflik yang umumnya karena manusia, daging masih dominan. Salah satu pasangan maunya memaksakan kehendaknya. Mengalami pemulihan, umat harus bertumbuh rohani. Tujuannya apa? Mental, karunia, atau karakter jadi baik. Buah ketaatan firman Tuhan itu nyata, sehingga saat dipulihkan tidak membuat jatuh dalam dosa. Disebabkan daging belum disalibkan. Itu terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-24. Tuhan mengatakan dalam Yohanes pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ayat ini sebagai penghiburan saat umatnya mengalami proses hidup dalam dunia mengalami penderitaan. Saat mengeratkan dagingnya, segala ikatan, kesenangan, kecanduan itu harus dilepaskan. Tuhan katakan
Telah artinya bukan atau akan. Mengalahkan dunia termasuk roh jahat. Itu terdapat di dalam Efesus 1 ayatnya yang ke-21 sampai 23. Terdapat juga di dalam Filipi 2 ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-11. Sebab dunia dengan segala isinya dan kuasa maut telah ditaklukkan di bawah kakinya. Sebelum kebangkitannya, dunia dan maut dikuasai oleh iblis. Ingat, iblis menawarkan dunia asal menyembahnya. Matius 4 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Tetapi setelah bangkit, kunci alam maut Yesus yang pegang. Di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-55, di dalam Wahyu 1 ayatnya yang ke-18. Pentingnya rohani harus bertumbuh. Kita sudah membahas pertumbuhan rohani. Penting disujud di altarnya. Di dalam bagian yang ke-6 dan yang ke-7. Dan sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi. Di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Alkitab jelas menunjukkan bahwa umat pilihan dikatakan sebagai istri dan Tuhan sebagai suami. Di dalam Yesaya 54 ayatnya yang ke-5, juga Yesaya 62 ayatnya yang ke-5. Tuhan mengumpamakan umat seperti pelacur yang dibeli kembali, melacurkan diri dengan berbagai macam berhala dari bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya. Di dalam Yeremia pasalnya yang ketiga ayatnya yang pertama, juga di dalam Yosua pasalnya yang pertama ayatnya yang kedua. Ini menunjukkan hubungan Tuhan dengan manusia bukan sebatas anak dan bapa atau keluarga saja, tetapi lebih intim seperti suami dan istri. Yang dimaksud di dalamnya adalah keterbukaan dan menerima apa adanya, kekurangan dan kelemahan pasangannya. Untuk jadi mempelai wanita bukan anak-anak lagi, tetapi dewasa dan cantik. Wahyu 19 ayat yang ke-8, mempelai memakai kain lenan putih, buah-buah roh nampak adalah hiasan kecantikan rohani umatnya. Memahami ini mengingatkan panggilan Tuhan bukan hanya menyelamatkan dan menyelesaikan, tetapi membawa kita mengalami pemulihan segala sesuatu sampai mengalami perubahan hidup lama menjadi hidup yang baru. Korintus pasalnya yang 2 Korintus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-17, dan akhirnya hidup kita yang sudah diselamatkan bisa memuliakan namanya. Mari sujud di altarnya. Kita akan menaikkan pujian, kita akan membawa hati kita di hadapan Tuhan. Gunakan waktu yang ada dengan bijaksana, karena hari ini, dunia ini sangat jahat, dan kita tidak ikut dengan dunia yang jahat. Ayat yang terakhir, Efesus 5 ayatnya yang
15-16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Amin untuk renungan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua.